Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan yang seharusnya dilaksanakan selama 3 hari mulai 27 hingga 29 September kini menjadi 1 di tanggal 1 Oktober 2025. Hal tersebut terjadi karena dinamika dalam Muktamar yang menuai keributan dan menimbulkan korban luka. Sementara itu, Wakil Ketua Umum P3 sekaligus pimpinan sidang Muktamar ke-10 P3 Amir Uskara mengatakan penutupan Muktamar dilakukan setelah peserta sidang memilih Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum P3 periode 2025-2030. Dan pemilihan Muhammad Mardiono sebagai Ketum P3 sudah sesuai dengan ADART dan disetujui oleh para peserta. Ketua Umum, calon Ketua Umum atau yang bisa menjadi Ketua Umum syaratnya adalah harus pernah menjadi pengurus harian P3 tingkat pusat atau PHDPT atau ketua wilayah minimal 1 periode utuh selama 5 tahun maksudnya. Dan itu disepakati oleh peserta sidang. Artinya ketika saya bacakan itu bahwa kita mengundangkan anggaran dasar Muktamar 9 di Makassar, kemudian saya tanya kepada seluruh peserta apakah itu diterima, kemudian mereka setujui. Artinya syarat untuk menjadi ketua umum itu sudah dikunci di situ bahwa harus kader. Ketua Umum terpilih secara aklamasi Muhammad Mardiono mengatakan peserta yang mempunyai hak untuk memilih adalah para muktamirin. Ia juga menduga ada penyusup yang bukan peserta di dalam muktabar yang diduga menjadi penyebab keributan. Sebelum memasuki pada proses persidangan yang pertama, itu para ketua wilayah yang jumlahnya ada 29 ya, dan ada 1 sekretaris yang mewakili wilayah, berarti ada 30, itu menghadap saya ya, dengan menyampaikan surat pernyataan, menginginkan agar saya itu memimpin kembali Partai Persatuan Pembangunan untuk periode tahun 2005 tahun 2030. Lalu dipersilahkan nanti karena memang dilihat gelagat suasananya itu sudah kurang kondusif ya. Peserta yang punya hak itu adalah itu, yang jumlahnya seluruh Indonesia itu mencapai, ditambah Banom itu 4, DPP bahkan nggak punya suara. Ya, itu jumlahnya ada 1.270. Kalau per ya. delegasi 675. 675 kalau itu one delegation ya, itu one delegation itu jumlahnya anak. Itu semuanya sudah terpenuhi syarat di dalam muktamar itu. Sementara itu, kubu Agus Suparmanto bahkan menggelar tasyakuran. Saya akan membawa P3 ini menjadikan partai menjadikan besar dan membangkitkan dari tidurnya. Kedua adalah bahwa P3 merupakan untuk aspirasi umat, sehingga juga pada umat-umat Islam marilah bersatu untuk membangun P3 dan untuk kemajuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Pada Rabu malam, Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan mengatakan tidak ada perselisihan kepemimpinan di tubuh P3. Menurutnya, Muktamar ke-10 telah berjalan sesuai ADART dan secara sah menetapkan Agus Suparmanto. Mencermati perkembangan P3 pasca dilaksanakannya Muktamar 10 tanggal 27 sampai dengan 29 September di Hotel Merkur Ancol, Jakarta, yang telah memilih dan menetapkan secara aklamasi terpilihnya Bapak Haji Agus Suparmanto. Kami melihat itu melalui proses yang sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu memenuhi jadwal acara dan tata tertib yang telah disepakati oleh para muktamar. Kubu P3 di bawah kepemimpinan Agus Suparmanto menyerahkan hasil muktamar, di antaranya dokumen ADART dan kepengurusan DPP P3 ke Kementerian pada Rabu sore. Sementara kubu P3 di bawah kepemimpinan Mardiono sudah menyerahkannya pada Senin lalu. Dan saat ini Kemenkumham masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Munas yang menimbulkan dualisme kepemimpinan. Menteri Supratman mengingatkan agar konflik internal partai diselesaikan dengan baik.
Tim Liputan CNN Indonesia.